Jadi kenapa kita harus terkaget-kaget kalau ada yang mengatakan kanjeng Nabi Isa tuh berkeluarga, bahkan poligami? Kenapa? Karena Nabi Isa tidak menikah. Kenapa kekristenan ini ngotot gitu loh, ngotot mengatakan Yesus itu tidak menikah? Sebagai seorang Yahudi, menurut kitab Talmud, seorang yang tidak menikah tidak bisa mengajar. Itu betul. Kenapa Yesus tidak menikah? Pada abad pertama seorang Yahudi biasanya menikah, baru dia mengajar. Tapi kenapa Yesus tidak menikah? Itu karena itu secara tekstual di Al-Quran tertulis. Hadis ini harus jatuh kedudukannya menjadi hadis dhaif. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak menikah. Jadi kenapa kita harus terkaget-kaget kalau ada yang mengatakan kanjeng Nabi Isa tuh berkeluarga, bahkan poligami? Tapi ada yang ditunda nikahnya. Sayyidina Nabi Isa alaihi salatu wassalam ala nabiyina afdhalus salatu wassalam ditunda sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata baik di dalam perspektif Al-Quran maupun Alkitab, Yesus itu adalah menikah, ya, punya istri. Bahkan ada dalil yang menyebutkan bahwa Yesus itu poligami, mempunyai anak yang namanya Yustus. Dia harus menikah, kalau enggak dia tidak boleh masuk sinagoge atau rumah ibadah mengajar. Alangkah tidak masuk akalnya apabila Yesus membiarkan dirinya, kakinya diciumin dan digosok dengan minyak wangi oleh rambut oleh perempuan yang bukan mahram. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin membahas salah satu sisi dari sebuah sensasi juga yang dikembangkan oleh buku Holy Blood, Holy Grail. Dalam buku ini digambarkan bahwa perkawinan yang ada di Kana itu tidak lain adalah perkawinan Yesus sendiri. Jadi memang aneh-aneh manusia itu, saudara-saudara. Kebebasan berekspresi, kebebasan berkarya di Eropa itu memang tanpa batas, sehingga kesimpulan-kesimpulan yang mungkin akan mengagetkan. Tetapi saya bersyukur, seperti tadi pagi juga saya katakan bahwa di India ada demonstrasi orang-orang Kristen di sana sampai harus membakar film Da Vinci Code. Di Cina juga orang-orang demonstrasi, di Thailand juga banyak demonstrasi, di Vatikan dilarang, tapi di Indonesia kita tidak melakukan apa-apa. Karena umat Kristen di Indonesia, umat Kristen yang sudah dewasa. Jadi biar saja tidak usah didemo, kalau orang tidak suka ya tidak nonton sendiri. Malah saya berpikir, saya sangat menyayangkan kenapa Vatikan harus melarang film itu. Menurut saya biar saja. Sebab semakin dilarang, semakin populer film itu. Menurut teori bisnis begitu. Semakin orang itu dilarang, malah orang mencari-cari. Jadi biar saja. Kalau dibiarkan malah orang akan tahu sendiri. Karena kedewasaan itu akan bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya. Ya untung saja orang Kristen tidak pernah ada demo-demo ketika Yesus dilecehkan, ketika gereja difitnah. Ya kita tidak apa-apa. Saya katakan semoga ini pencerminan dari apa yang dibaca di Injil, karena orang Kristen sepenuhnya memahami ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi kemungkinan kedua kita tidak berani demonstrasi. Saudara-saudara, memang di dalam perikop ini tidak dijelaskan ini pengantin siapa. Tidak ada. Perikop ini hanya menjelaskan bahwa tatkala ada perkawinan di Kana, pesta perkawinan di Kana, ibu Yesus, Bunda Maria ada di sana. Dan pada ayat kedua dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga datang. Nah, ayat ini sudah jelas menunjukkan bahwa ini bukan perkawinan Yesus. Karena Yesus sendiri dalam posisinya bersama para muridnya diundang datang. Siapa yang mengundang? Yang punya hajat. Ayat-ayat ini sangat sederhana sebetulnya kita pahami. Lalu ada peristiwa. Apa peristiwanya? Mereka kekurangan anggur. Bisa dibayangkan kalau seorang punya gawe, seorang punya hajat,
kemudian kehabisan anggur, ya anggur itu minuman pokok di Timur Tengah, itu akan sesuatu yang sangat memalukan. Dan tatkala dalam keadaan orang lain berada dalam kesusahan seperti itu, Bunda Maria bisa membayangkan betapa orang yang punya hajat itu sangat malu karena mereka tidak bisa menjamu para tamunya. Salah satu khas budaya Timur Tengah itu, mereka sangat menghormati tamu. Orang Timur Tengah itu sangat menghormati tamu, dan penghormatan terhadap tamu itu biasanya diberi makan, dipotongkan kambing, ya. Saya bersama tim dari SCS minggu ini sudah menerjemahkan salah satu buku yang ditulis oleh Elias Sakur, Abuna Elias Sakur. Beliau adalah seorang imam, seorang abuna dari gereja Malkiyah, gereja Melkait, yang intinya bagaimana kasih seorang pengikut Al-Masih mengasihi musuh. Bahkan tatkala rumahnya diobrak-abrik oleh Israel, kebun anggurnya dirampas, dia terpisah dengan keluarganya, dia masih tetap mencintai orang-orang yang merusak keluarganya. Sampai kemudian dia menjadi seorang yatim piatu. Kemudian dalam keadaan menjadi yatim piatu, dia ditemukan oleh seorang rahibah, seorang biarawati, dirawat, disekolahkan, sampai kemudian dia menyatakan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Apa yang dia kenang pada masa kecilnya, tatkala dia terlunta-lunta di Bukit Sabda Bahagia, disebut demikian karena Yesus berbicara tentang khotbah di atas bukit di tempat itu. Lalu dia menulis seperti masih terngiang-ngiang sabda Yesus 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Berbahagialah orang yang dianiaya, berbahagialah orang yang miskin karena Tuhan, karena dia yang akan memperoleh kerajaan Allah, dan seterusnya. Lalu dia bertanya, Tuhan ajarlah kami untuk menemukan bagaimana caranya mencinta ketika kami harus dinista, bagaimana caranya kami mewujudkan cinta kasih kepada orang yang menghancurkan kami. Memang berbicara tentang kasih jauh lebih mudah daripada melaksanakan kasih. Itu yang pernah dikatakan Mahatma Gandhi, seorang bukan Kristen, tetapi seorang yang merasa diri sebagai pengikut Yesus. Dia mengatakan, kalau para misionaris, para pendeta berkhotbah tentang kasih, saya sekuat tenaga ingin melaksanakan ajaran Yesus untuk mengasihi. Nah, Abuna Elias Sakur punya pengalaman yang hidup. Tatkala orang tuanya, Tuan Syakur, tiba-tiba memotong kambingnya, dia tanya, untuk apa? Besok kita akan menerima tamu orang Israel. Orang Israel adalah saudara tua kita dalam iman. Kita akan memotong kambing yang terbaik yang kita persembahkan untuk menghormat tamu kita. Ternyata orang yang dihormati itulah yang merampas kebun anggurnya, merampas rumahnya, dan kemudian bapaknya dipenjara. Ibunya berpisah dengan bapaknya, dia berpisah dengan kelima saudaranya, yang berakhir sangat mengenaskan. Dia ditolak oleh orang-orang Arab yang lain karena dia orang Kristen. Dia ditolak oleh orang Israel karena dia Palestina. Coba bayangkan, dia ditolak oleh orang Arab yang lain karena dia Kristen. Dia terlunta-lunta di Syria dalam keadaan sebagai seorang pengemis bambung. Lalu dikatakan, kamu ini memalukan orang Arab karena kamu Arab tapi kamu seorang Kristen. Tapi waktu dia di Swiss, dia sudah menjadi seorang vikaris, calon pastor, calon abuna. Kemudian pada saat Natal, panitia Natal di sana memperkenalkan, Natal ini kita mendapatkan tamu kehormatan, Tuan Elias Sakur, seorang anak Israel sejati.
Lalu dia mengatakan, bukan, saya bukan Israel, saya orang Arab Palestina. Panitia mengatakan, dia seorang Arab Israel, seorang Israel sejati. Dia mengatakan, Tuhan, apakah jadi orang Arab itu berdosa? Kenapa mereka tidak mengaku identitas saya sebagai seorang Palestina? Saya ini orang Arab. Apakah saya dibenci hanya karena saya keturunan Ismail? Dia dibenci orang Barat karena dia orang Arab. Dia dibenci orang Arab sendiri karena dia Kristen. Dia dibenci orang Israel karena dia Palestina. Tidak ada suatu kepribadian yang paling rumit kecuali kepribadian seorang Kristen Palestina sampai hari ini. Contoh ini menggambarkan bagaimana orang-orang Timur Tengah menghormati tamu. Dan Anda bisa bayangkan dia bisa melakukan apa saja untuk tamunya. Tetapi di sini kehabisan anggur, kehabisan untuk menjamu tamu, sesuatu yang bisa dibayangkan sangat memalukan bagi seorang pada saat itu. Lalu Bunda Maria ingin berbuat untuk menolong mereka dengan cara dia mengandalkan putranya, mengandalkan Yesus. Lalu dia berkata, mereka kehabisan anggur. Tapi Yesus berkata kepadanya suatu jawaban yang mungkin agak tidak enak. Mau apakah engkau dari aku, ibu? Mau apakah engkau dari aku, ibu? Dalam terjemahan lama disebutkan, apa kena mengenanya engkau dengan aku, wahai perempuan? Tapi sebenarnya jawaban wahai perempuan itu sudah dibuktikan tidak pas. Dulu diterjemahkan perempuan karena seolah-olah dengan warisan reformasi Maria tidak punya arti apa-apa lah. Yang penting Yesusnya gitu. Tapi setelah hubungan Katolik dengan Protestan semakin baik, kemudian studi sejarah, studi arkeologi, studi kitab suci semakin berkembang. Ayat ini maknanya ternyata kata gunai itu dalam surat-surat perdagangan yang ditemukan di sekitar Qumran, di sekitar Kapernaum, Palestina pada abad pertama. Kata gunai itu sebutan hormat bagi seorang ibu. Engkau adalah ibu karena engkau adalah perempuan. Memang kata harfiahnya perempuan, dan kata perempuan itu dalam bahasa Melayu artinya kira-kira mirip dengan kata-kata gunai dalam bahasa Yunani. Maka jadi dikatakan ti emoi kesoi gunai. Ada apa dengan aku? Apa yang kau harapkan dari aku, wahai gunai? Gunai itu kata perempuan. Puan itu artinya pemilik sebetulnya. Agak ada kemiripan antara dua kata. Sehingga di sini Yesus menghormati ibunya. Menghormati ibunya sebagai sang pemilik. Sebagai seorang yang berwibawa, punya otoritas dalam hidupnya. Tetapi dia tidak bisa didikte oleh Maria, sekalipun Maria adalah ibunya. Maka dia mengatakan, saatku belum tiba. Yang dimaksudkan saatku di sini adalah saat di mana Yesus harus menyatakan siapa dirinya, identitasnya belum tiba. Saat untuk menyatakan siapa aku di hadapan khalayak ramai itu belum tiba. Tetapi saudara-saudara, Maria sudah tahu bahwa apapun yang dikatakan kepadanya dari Yesus itu memang otoritas dia sebagai putra Tuhan, sebagai seorang yang punya otoritas tinggi. Bahwa Maria sekalipun secara daging adalah ibunya, tetapi Maria sebetulnya adalah hambanya. Inilah makna dari keyakinan Kristiani tentang dwi kodrat atau dua tabiat Kristus, yang sepenuhnya ilahi sebagai kalimatullah, sebagai firman Allah, dan sepenuhnya insani sebagai anak Maryam. Antara keduanya ini berimbang. Ada saat-saat di mana Yesus menunjukkan diri sebagai anak Maria yang berbakti pada orang tuanya. Tapi di pihak lain pada saat umur 12 tahun, Yesus menyatakan dirinya bahwa persaudaraan iman, persaudaraan yang didasarkan atas sesuatu yang lebih spiritual, itu melebihi persaudaraan daging. Karena itu tatkala dia ditemukan di bait Allah umur 12 tahun, ibu dan ayahmu mencari engkau.
Dia mengatakan, siapa ibuku, siapa saudaraku? Mereka yang menuruti firman-firman Tuhan. Jadi menuruti firman Tuhan itu melebihi daripada sekedar persaudaraan darah, persaudaraan daging. Siapa yang meminta saudara menjadi anak bapak dan ibumu? Tidak ada. Kita hanya kebetulan menjadi anak orang tua kita. Tidak ada keinginan memilih sebelum kita muncul di dunia. Berarti ada persaudaraan yang lebih tinggi daripada sekedar persaudaraan darah, yaitu persaudaraan kemanusiaan, persaudaraan iman, persaudaraan karena komitmen kita pada satu nilai yang kita agungkan, yaitu nilai-nilai ketuhanan. Yesus mencontohkan itu tatkala dia berkata, saatku belum tiba, engkau adalah ibuku, tetapi bahwa aku harus melaksanakan tugas-tugasku ini bukan dari manusia, tetapi dari Bapa yang di surga. Tetapi Maria sekali lagi menunjukkan dirinya sebagai seorang hamba. Maria menunjukkan diri sebagai seorang yang taat, dan dia yakin bahwa Yesus akan berbuat sesuatu, bahwa Yesus tidak akan memalukan orang yang punya hajat tadi. Maka dia mengatakan kepada pelayan di situ, turuti saja apa yang akan dikatakan kepadamu. Maka kemudian Yesus di situ diterangkan ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat Yahudi. Ya, teharot. Teharot itu pembasuhan. Bahasa Arabnya taharok. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Kira-kira satu tempayan, kalau 6 tempayan kira-kira kalau diambil maksimalnya 720 liter isi tempayan itu. Maka kemudian saudara-saudara, Yesus mengatakan kepada mereka, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh seperti yang diperintahkan Maria tadi. Dan sesudah itu kata Yesus kepadanya, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air itu, telah berubah menjadi anggur. Dan ini mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus di Kana. Jadi artinya ketaatan Maria ini, saudara-saudara, meyakini betul bahwa Yesus akan bertindak untuk menolong sesamanya, untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Maka ia memanggil mempelai laki-laki, tadi dikatakan, itu menunjukkan bahwa ada subjek yang mempelai laki-laki. Berarti mempelainya bukan Yesus, kan? Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi ada suatu keajaiban, ada satu mujizat, bahwa sejak pertama anggurnya tetap anggur yang terbaik, karena Yesus telah membuat itu. Lalu diakui bahwa itu adalah mujizat yang pertama yang dilakukan di Galilea. Nah, ayat 12 memberikan catatan, sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya Maria dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Karena Yesus, ibunya, saudara-saudaranya meninggalkan Kana, berarti Yesus bukan pengantin. Sebab kalau dia pengantinnya pasti dikatakan, lalu Yesus meninggalkan tempat itu bersama ibunya, bersama saudaranya, dan bersama istri yang baru dinikahinya. Di situ tidak ada keterangan seperti itu. Tapi ini bukan sekedar apologetika, tetapi ini juga adalah merupakan sebuah pembelajaran kita bagi seorang Kristiani untuk bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita, pemahaman kita tentang kitab suci kita. Nah, salah satu dasar yang digunakan oleh Holy Blood, Holy Grail ini dikatakan begini, bahwa sesungguhnya bagi seorang Yahudi, apalagi disebut rabi, itu harus menikah katanya. Lalu dikutiplah sebuah kitab dari Talmud. Tugas orang tua Yahudi adalah menikahkan anaknya jikalau dia sampai pada waktunya. Lalu Yesus tidak menikah. Bagaimana mungkin katanya? Sebagai seorang Yahudi menurut kitab Talmud, seorang yang tidak menikah tidak bisa mengajar.
Itu betul. Kenapa Yesus tidak menikah? Nah, ini kalau orang tidak mengetahui detail sejarah akan bingung. Betul juga. Pada abad pertama seorang Yahudi biasanya menikah, baru dia mengajar. Tapi kenapa Yesus tidak menikah? Apakah ada fakta sejarah yang menandingi fakta dasar tadi? Ada. Yahudi itu tidak seragam. Orang Yahudi itu ada orang Yahudi yang dinamakan Yahudi arus utama, yang mereka tinggal di Yerusalem, dan pusat ortodoksi Yahudi itu di Tiberias. Mereka menggunakan bahasa Ibrani yang disebut bahasa Ibrani Rabbanik atau bahasa Ibrani Mishnah, bahasa Ibrani klasik Taurat. Tetapi Yesus tinggal di Galilea. Dan wilayah Galilea menurut Alkitab, menurut nubuatan Nabi Yesaya, disebutkan Gelil Hagoyim. Galilea wilayah bangsa-bangsa. Galilea wilayahnya Gentile, wilayahnya non-Yahudi. Lalu dikatakan Yebulon Naftali Gelil Hagoyim, jalan ke laut derek hayam. Derek itu bukan derek bahasa Jawa. Derek itu bahasa Ibrani artinya jalan, bahasa Arabnya torik. Derek hayam, jalan ke laut Galilea. Afer Hayarden, seberang Yordan. Daerah itu pada abad pertama dikenal sebagai daerah metropolitan. Daerah di mana seluruh bangsa-bangsa yang berdekatan dengan Israel tumplek-blek ada di situ. Makanya kita mendengar rona berbagai macam bahasa. Bahasanya orang Kapernaum, desa di mana yang sering dilewati Yesus dalam pelayanannya, rumahnya Petrus di Kapernaum. Petrus adalah seorang bos atau juragan ikan di sana. Rumahnya tingkat 2. Sampai sekarang rumahnya itu masih dijadikan situs gereja karena itu ada di situ berdampingan dengan sinagog atau rumah ibadat. Itu pada abad pertama yang namanya Galilea, itu rakyatnya sehari-hari berbicara minimal dalam 3 bahasa. Lah inilah salah satu warisan kekristenan yang patut disyukuri. Karena di situ untuk membuktikan bahwa setelah genap saatnya arsalallahu ibnu, Allah telah mengutus sang putra yang lahir dari seorang perempuan yang tunduk pada hukum Taurat, yaitu Yahudi. Di situ Injil dalam waktu yang dekat bisa go public, go internasional. Kalau mereka berbicara lingua franca, bahasa perdagangan, bahasa yang lazim, bahasa internasional adalah bahasa Yunani koine. Lewat itulah perjanjian baru ditulis. Tatkala Yesus berbicara sehari-hari dengan para murid, dia berbicara dalam bahasa Aram. Bahasa Aram itu dilestarikan dalam beberapa teks dalam kitab suci. Misalnya kata-kata Eli Eli lama sabaktani, Hakal Dama, Maranatha, Efata, Gabata, itu semua bahasa Aramaik. Lalu saudara-saudara, bahasa klasik yang digunakan untuk membaca Taurat, membaca teks-teks para nabi adalah bahasa Ibrani. Nah, bahasa ini masih ditambah lagi bahasa Latin. Makanya tatkala di kayu salib, di atas inskripsi itu, di atas salib itu ada inskripsi yang tertulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Sebetulnya 3 bahasa, 4 dialek bahasa, yaitu yang disebut Ibrani, termasuk Ibrani tutur dialek Galilea, yaitu Aramaik, Ibrani Mishnah atau Ibrani klasik, plus bahasa Yunani lingua franca, plus bahasa Latin sebagai bahasa administrasi kerajaan. Inilah kira-kira situasi abad pertama Masehi. Makanya kalau dengan ungkapan bahwa mana mungkin Yesus tidak menikah, karena bagi orang Yahudi harus menikah, itu bagi Yahudi ortodok yang ada di Yerusalem, yang ada di Tiberias. Tapi bagi orang Esen, orang Qumran, yang meninggalkan bagi kita naskah-naskah laut mati, di sana tidak menikah. Yohanes Pembaptis tidak menikah, Elia tidak menikah.
Artinya bahwa memang ada komunitas yang tidak menikah yang dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau orang Yahudi memang Yahudi yang arus utama memang mirip dengan orang Muslim. Katanya kalau Nabi Muhammad bersabda, kalau kamu menikah, kamu telah melaksanakan separuh dari sunnahku. Itu mirip Yahudi. Orang Yahudi juga seperti itu. Tapi Yahudi yang di mana? Orang Yahudi Esen, orang Yahudi Eseni, orang Esena itu tidak menikah. Yohanes Pembaptis seorang asketis yang tidak menikah. Elia tidak menikah. Dan waktu itu ada komunitas orang Kasim, orang-orang yang selibat untuk kerajaan Tuhan. Oleh karena itu untuk memahami itu Paulus pada 1 Korintus pasal 9 ayat 5, dan 1 Korintus ditulis sebelum Injil tertulis. Injil keempat ditulis. 4 Injil ditulis. Paulus berkata, tidakkah kami memiliki hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Paulus mengatakan, kalau mereka punya hak, saya juga punya hak. Tapi saya tidak lakukan itu. Tidakkah kami memiliki hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Seperti yang dilakukan rasul-rasul yang lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Paulus sebagai penulis pertama tidak pernah mengatakan seperti rasul-rasul yang lain, saudara-saudara Tuhan Yesus sendiri dan istrinya dan Kefas. Tidak mengatakan seperti itu. Nah, di dalam studi kitab suci kita harus memakai studi metodologi sejarah yang sama. Karena saya katakan tadi, naskah-naskah gnostik yang tadi dikutip oleh Dan Brown, The Da Vinci Code yang sekarang filmnya sudah diputar, itu paling awal ditulis tahun 150 Masehi. Sementara keempat Injil ini ditulis paling akhir tahun 90 Masehi. Bahkan kalau saya di kampus saya mengajar, saya katakan, kalau Anda sebagai seorang insan akademis, seorang mahasiswa, seorang ilmiah, saudara pasti tahu. Anda percaya sejak di bangku kuliah ini dengan Plato, dengan Aristoteles, dengan Herodotus. Karena mereka bukan agamawan, mereka tidak mengajarkan dogma, maka tidak ada pertentangan. Sejak kita di bangku kuliah fakultas hukum, saya katakan di fakultas hukum, Anda percaya Aristoteles yang berbicara soon politikon. Manusia hidup selalu berada dalam relasi dan ketergantungan terhadap orang lain. Anda tidak pernah mengatakan, apakah benar ini exissima vox Aristoteles, suara asli Aristoteles? Kenapa Anda tidak meragukan? Tetapi kenapa Anda atas dasar teori ilmiah Anda meragukan semua yang tertulis dalam kitab Injil? Apakah bukti-bukti tentang Aristoteles lebih kuat daripada bukti-bukti keempat Injil? Lu ini saya tantang di forum ilmiah. Aristoteles menulis buku antara lain Fisika. Aristoteles itu hidup kira-kira abad keempat sebelum Masehi. Tahun 400-an sebelum Masehi. Tahukah Anda, manuskrip Aristoteles, filosof besar itu, ditemukan yang paling lama kira-kira abad 9 Masehi. Berarti 900 ditambah 400 ada jarak 1400 tahun. Jumlah naskahnya hanya 2. Jumlah manuskripnya hanya 2. Plato kurang lebih ada 1300 tahun gurunya Aristoteles. Bukunya Nomoi jilid 1, Hukum jilid 1, dan Hukum jilid 2. Ribuan 1300 tahun. Jumlah naskahnya mungkin hanya 4 atau 3. Herodotus jumlahnya 14. Jaraknya di atas 1000 tahun. Sekarang bandingkan dengan pembuktian teks perjanjian baru. Yohanes the Apostel, Rasul Yohanes, itu menulis Injil Yohanes kira-kira tahun 90 Masehi. Jelas? Naskah tertua yang ditemukan dari Injil Yohanes yang namanya manuskrip John Ryland yang ditemukan di Mesir itu berasal dari tahun 115 atau 120 Masehi. Berarti hanya ada jarak manuskrip tertua dari Injil Yohanes dengan tulisan
aslinya dengan si penulisnya hanya ada jarak 25 sampai 30 tahun. 90 plus 115. Jumlah naskahnya seluruh perjanjian baru, termasuk Kodeks Sinaiticus, Kodeks Ephraimi Resiptus, Kodeks Alexandrinus, itu jumlahnya 4.500 manuskrip. Coba, sekarang ada bukti sejarah mana yang lebih kuat daripada perjanjian baru? Tapi kenapa para ahli yang mengaku sebagai teolog Yesus Seminar lebih percaya kepada Injil Thomas ketimbang dengan Injil Yohanes atau Injil Matius atau Injil Markus? Kenapa lebih percaya dengan Injil Yudas? Dan kita, saya katakan tadi pagi, kagetan, gumunan, goblok. Kenapa percaya dengan teks-teks yang jelas itu lebih akhir, dan teks-teks itu tidak ditemukan sebelum tahun 150? Sudah tidak usah ngomong agama, tidak usah ngomong firman Tuhan, ngomong sejarah saja. Kalau bicara sejarah jelas. Tatkala Slamet Mulyana, seorang ahli sejarah di Indonesia, menulis sejarah akhir Majapahit. Ini satu gambaran tentang metodologi sejarah sekuler. Anda bisa tolak, bisa benarkan. Pada zaman Majapahit jatuh, yang ditandai dengan sengkalan sirno ilang kertaning bumi. Kalau diangkasakakan 1400, kalau diangkamasaikan 1478. Waktu itu rajanya bernama Kertabumi. Karena bahan-bahan sejarah di Jawa ini blank, kosong, Brawijaya 1, Brawijaya 2, Brawijaya 3 sampai Brawijaya 5. Kemudian ada Kodam Brawijaya. Ya toh? Karena apa? Data sejarahnya miskin. Sehingga nggak roh jenenge rojo-rojo itu ditulis saja Brawijaya 1, Brawijaya 2. Karena pendiri dinasti Majapahit namanya Brawijaya. Kekosongan ini khususnya masa-masa akhir Majapahit oleh Slamet Mulyana dicari. Ketemunya di Kelenteng Sampokong di Semarang. Ini saya tunjukkan metodologi sejarah sekuler untuk Anda semakin memahami kitab suci. Nah, tatkala itu diadakan apa yang namanya identifikasi nama-nama. Misalnya, ada yang namanya Jinbun, itu ternyata Al-Fatah, Raden Patah. Ada yang namanya King Tabumi, ternyata Kertabumi. Ada dari enkripsi Cina itu yang bernama Tungkalo, yang ternyata Trenggono. Kemudian dia membeberkan penemuannya dan mengatakan, ternyata sebagian besar wali 9 itu orang Cina. Wah, geger Indonesia ini. Wali-wali Songo, wong Cina, geger Indonesia. Soeharto turun tangan demi politik keseimbangan. Bukunya dibredel. Gitu? Tapi kalau Anda pergi ke toko buku sekarang masih ada. Apa kelebihan Slamet Mulyana di sini? Karena memang miskin data sejarah, maka yang namanya kronik Sampokong itu bisa dibuat sejarah. Bahkan legenda pun memiliki makna sejarah. Ini sulitnya kalau tanpa data. Anda pernah lihat yang namanya sendratari yang di Bali itu? Sendratari calon arang. Calon arang yang berseteru dengan janda dari Gira. Itu juga dipakai metode yang namanya filologi. Filologi itu metode dengan mengidentifikasi nama-nama. Misalnya calon arang. Itu ternyata dari kata laurang. R dalam bahasa Jawa kuno itu menjadi bahasa Jawa baru hilang. Misalnya rakrian. Ra itu ya seperti Raden itu kalau zaman Jawa baru. Ra itu ra banyak, ra yuyu, ra tanca, gitu. Ra krian, krian itu R-nya hilang, jadi kiai. Jadi kiai itu made in Jawa, bukan made in Islam. Anda pergi ke Arab tidak ada kiai, pergi ke Saudi Arabia tidak ada kiai. Kiai, siapa yang mengangkat ustadz itu jadi wakilnya, badalnya kiai? Ya di Jawa. Anda tidak usah pergi ke Mesir, pergi ke Sumba aja, Sumbawa, tidak ada kiai, yang ada tuan guru haji, tidak ada kiai haji.
Jadi kiai itu Jawa yang diislamkan, dari Kiai Semar, Kiai Prada, Kiai Togok, jadi Kiai Abdurrahman Wahid, ya kan? Ini islamisasi terhadap Jawa. Jadi jangan anti kebudayaan lokal. Nah, kenapa ini dilakukan? Rakrian itu laurang. Laurang itu ternyata kalau R-nya hilang, seperti rakrian jadi rakiai menjadi kiai, maka laurang itu adalah lau, R-nya hilang jadi lawang. Jadi kemungkinan dulu calon narang itu hidup di lawang sini, tidak tahu dekat Hotel Niagara atau di belakangnya, tidak jelas itu. Nah, kalau kita kekurangan data, kita bisa menggunakan data-data yang namanya filologi, metodologinya. Lah ini Alkitab ini datanya 4.500 manuskrip lengkap. Lah kok mau ngoyoworo? Ini hanya orang senting. Apa? Keilmuannya dia itu diragukan karena penuh prasangka terhadap gereja. Saya bukan membela mati-matian gereja, tidak. Tapi saya hanya mendudukkan perkaranya supaya kita berlaku fair terhadap sejarah. Jadi sekarang persoalannya, kenapa orang Kristen kok mau-maunya percaya dengan Dan Brown, percaya dengan si Grandong itu? Kenapa kita mau percaya Holy Blood, Holy Grail? Ini kan bisa direkayasa. Holy Blood, darah suci, itu adalah benih Yesus, katanya. Holy Grail itu cawan suci. Cawan itu kalau ditempatkan bentuknya kayak segitiga begini, ya. Terus katanya Dan Brown, coba segitiga begini, dibalik satunya begini, jadi bintang David. Ini artinya bahwa ini adalah darah keturunan David. Karena cawan begini, taruh cawan begini jadi bintang segi 6. Itu yang di Jawa namanya otak-atik matuk itu. Lo yang begini ini karena didukung oleh teknologi, didukung oleh komunikasi, teknologi informasi yang canggih. Filmnya bisa laris. Ini sudah yang terjadi. Jadi sekarang sangat sulit membedakan antara fakta dan fiksi. Fiksi bisa menjadi fakta. Fakta yang sudah jelas dirusak. Saya baru ketemu lagi naskah Laut Mati, The Dead Sea Scroll. Penulisnya Ahmad Usman. Ini orang Mesir. Penerjemahnya orang Indonesia, pengantarnya Hajah Irena Handono. Waduh. Sementara satu orang Kristen pun tidak menulis tentang Dead Sea Scroll. Kalau teknologi informasi kita kalah, ya memang tentang Dead Sea Scroll akan dikuasai mereka yang menguasai ini. Ini kan masalahnya. Kata Sayyidina Ali karamullahu wajhah. Lah ini bahasa Arabnya begitu. Kebatilan kalau di organisasi akan menang. Tetapi kebenaran kalau amburadul tanpa di organisasi akan kalah. Sekarang apakah umat Kristen siap dalam peperangan wacana ini? Jangan hanya berkhotbah tentang moral, jangan hanya berkhotbah tentang norma, tapi bagaimana mengusahakan norma supaya moralitas Injil, moralitas kitab suci bisa menjiwai kita dalam pertarungan wacana ini. Saya akan berikan 2 contoh lagi dan nanti kita akan lakukan tanya jawab. Yang pertama-tama, setelah dia mengatakan Holy Blood, Holy Grail ini, ternyata Yesus itu punya keturunan dari Maria Magdalena, namanya Sarah. Lah orang cerdas kan tanya, ini Sarah sopo ini? Sarah Sesan apa Sarah sopo ini? Orang mana Sarah? Itu kan gitu kan? Nah kalau kita berpikir secara a priori, alah namanya fiksi, stok-tok, bah no. Tapi kalau kita berpikir historis, ada asap pasti ada api, ya kan? Ini hukum sebab akibat. Kenapa? Dia ini memang ngawur, tapi ngawur yang juga punya ya sedikit banyak permainan lah, kira-kira seperti itu. Ternyata saya buka-buka buku sejarah gereja purba, pentingnya sejarah gereja purba di situ. Tadi siang saya berikan contoh, Maria disebut Apostola Apostolorum, kemudian diutus oleh para rasul pergi ke Kaisar Tiberius di Roma. Waktu ke Kaisar Tiberius dia menceritakan kebangkitan Yesus, ditertawakan. Dia ambil telur. Telur yang putih itu
diambil Maria. Lihatlah Kaisar, kalau Tuhan bisa menciptakan benih yang hidup dari telur yang mati ini, maka Tuhan bisa membangkitkan kita di antara orang mati. Lihat telur yang putih ini tiba-tiba memerah seperti darah. Sejak saat itu ada tradisi menghias telur Paskah, ya kan? Tapi kan saudara melok-melok raro, itu dari mana tradisinya? Pokoknya setiap Paskahan telur digambari kuning, hijau, abang. Kita tidak tahu sumbernya dari mana. Nah, kenapa dia bisa seberani itu dalam menafsirkan fakta-fakta? Ada banyak teks-teks kitab suci yang kemudian bisa dimaknai, ya, ditafsirkan, dimaknai sesuai dengan tradisi sejarah. Saya berikan contoh misalnya. Mari kita baca Matius pasal 19 ayat 11 sampai ayat 12. Di situ dikatakan begini. Dekat salib ayat 25, sorry. Matius pasal 19 ayat 25 sampai ayat 27. Dekat salib Yesus berdiri ibunya, yaitu Ibunda Maria, dan saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Jadi Maria Magdalena memang dekat sekali dengan Yesus. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dia berkata pada Yohanes. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kita akan membaca satu data lagi dari Injil Markus. Kita akan membaca satu data lagi dari Injil Markus, saudara-saudara. Injil Markus pasal 15. Kita akan melihat juga ada perempuan-perempuan yang ada di sekitar salib. Siapakah dia? Ayat 40, pasal 15 ayat 40. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yosef serta Salome. Maria ibu Yakobus muda dan Yosef. Jadi Yosef dan Yakobus muda, James the Least, itu anaknya Maria juga. Tapi Maria siapa? Menurut Yohanes istri Kleopas. Jadi di Israel memang nama Maria itu beken sekali. Seperti di sini saya katakan nama Bambang. Ada Bambang Yudhoyono, Bambang Nurseno, Bambang Gentolet, macam-macam. Di Israel nama Maria itu pasaran sekali. Makanya kadang-kadang sulit membedakan ini Maria yang mana. Maria ibu Yesus punya saudara juga namanya Maria, istrinya Kleopas. Saya juga waktu di Timur Tengah baru saya sadar, iya di sana orang sini kekurangan jeneng apa piye? Saya punya dosen namanya Ibrahim, bapaknya namanya Sa'ad, mbahnya namanya Ibrahim lagi, Ibrahim Sa'ad Ibrahim. Loh, banyak sekali. Ibrahim Sa'ad bin Ibrahim Al-Fayumi misalnya. Itu wajar sekali di Timur Tengah. Lah ini Maria ibu Yesus beserta dengan Maria istri Kleopas, ibunya Yosef dan Yakobus muda. Lalu di sini ada Salome. Salome itu ibunya Rasul Yohanes. Salome itu istrinya Zabdi atau Zebedius dan Yakobus tua. Yang disebut Yakobus tua itu Yakobus anak Zebedius, adiknya Yohanes anak Zebedius, ibunya namanya Salome. Coba bayangkan, satu keluarga ini anaknya Rasul Yohanes, ibunya ikut disalib, ikut melihat peristiwa salib itu, luar biasa. Dan menurut sejarah, tatkala saudara-saudara Yesus itu bukan saudara kandung, bukan. Itu tradisi setelah reformasi itu yang mengatakan saudara kandung itu, supaya Maria agak direndahkan gitu loh, karena teologi yang didasarkan atas teologi sentimen itu ya gitu itu. Pokoknya yang mirip-mirip Katolik dihapus semua gitu. Padahal telur Paskah melok-melok Katolik. Makanya sekarang yang namanya teologi mental ghetto itu sudah ditinggalkan. Itu teologi kebencian. Salah itu salah, brengsek itu ya brengsek,
pekok ya tetap pekok walaupun itu kita sendiri. Ini namanya kejujuran. Kalau agama tidak mengajarkan kejujuran, kapan lagi kita bicara jujur? Kalau kita berdiri seperti ini, kita tidak akan bisa jadi bangsa yang maju. Bung Karno pernah datang pada Slamet Mulyana. Dia berpikir-pikir kenapa Indonesia yang abad 15 di puncak kejayaannya mampu menyaingi dinasti Mongol. Coba siapa yang berani ngiris telinganya prajuritnya Kubilaikan, utusan resminya Kubilaikan, kalau bukan Raja Singasari Kertanegara yang patungnya jadi Joko Dolok. Hebat kan? Tapi kenapa setelah puncak kejayaan Majapahit hancur ditandai sirna, hilang kertaning bumi, telah hilang kesejahteraan di bumi, Nusantara semakin redup jadi kerajaan kecil dijajah Belanda 350 tahun, dan sampai sekarang Indonesia tidak bangkit, kata Bung Karno. Prof, katanya kepada Slamet Mulyana, tolong jawab, kenapa Indonesia terpuruk padahal dulu kita menjadi mercusuar tatkala Barat masih jadi koboi? Kenapa? Namanya profesor kalau jawab tidak sekadar asbun, asal bunyi atau asmuni, asal muni. Tidak. Bung, beri saya waktu. Slamet Mulyana meneliti betul. Ketika 3 bulan kemudian dia datang pada Bung Karno. Saya mau diskusi dengan Bapak. Apa kesimpulannya? Indonesia menjadi terpuruk ketika muncul sebuah keyakinan yang tidak memberi tempat pada kebinekaan. Indonesia menjadi terpuruk ketika muncul sebuah keyakinan yang merasa paling benar, yang tidak memberi tempat kepada yang lain, tempat yang berbeda. Bung Karno sadar, itulah sebabnya dia perkenalkan Pancasila kepada negara ini. Sudah jelas. Jadi silahkan menjadi Kristen yang baik, tetapi jadilah manusia yang baik. Silahkan menjadi Muslim yang baik, tapi jadilah manusia yang baik. Menjadi Muslim bukan jaminan kalau Anda tidak menjadi manusia yang baik. Menjadi Kristen bukan jaminan Kristen harus menjadi manusia yang baik. Kalau hidup keagamaanmu, kata Yesus, tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Takut kalau kita membaca itu. Makanya marilah kita jadi orang baik-baik. Amin. Nah, ini fakta ini kemudian dikembangkan. Yesus menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Padahal kalau dia punya saudara kandung, kenapa harus diserahkan pada orang lain? Itu bukti bahwa Yesus itu anak tunggal. Maria tidak memiliki anak lain setelah Yesus. Saksinya sekarang adalah Golden Gate, pintu gerbang emas di Yerusalem, yang sampai sekarang tertutup, tidak dibuka. Dalam nubuatan Yehezkiel dan tulisan-tulisan para rabi dikatakan, pintu gerbang kemuliaan di mana Raja kemuliaan lewat, dan hanya untuk dia pintu itu tidak dibuka selama-lamanya. Ditafsirkan oleh teks-teks Kristen purba, itulah rahim Maria yang tidak melahirkan orang lain kecuali Yesus. Dan di bawah pintu gerbang emas di Yerusalem, Anda tanya kepada setiap orang Israel yang Kristen atau yang Muslim, kenapa di pintu gerbang emas ini kok ditutup, tidak dibuka sampai sekarang? Dan biasanya orang-orang tradisional akan menjawab, itu akan dibuka pada hari kiamat. Di bawah pintu gerbang Golden Gate itu, gerbang emas itu, orang-orang Muslim bersaing untuk membeli tanah kuburan. Kenapa? Karena kalau Yesus datang kembali, dia paling cepat dibangunkan duluan, katanya gitu. Makanya beli tanah kuburan di bawah itu. Ini mungkin dongeng, ini mungkin legenda, tapi itu nyata. Orang-orang Muslim yang kaya-kaya itu, dia berani membayar berapa saja, asalkan dia bisa beli tanah kuburan di bawah pintu gerbang emas. Sampai sekarang kalau Anda ke Yerusalem, makanya guide-nya jangan orang Indonesia yang tidak tahu Timur Tengah. Dia tidak tahu, taunya cuma dari kitabnya begini-begini, nggak tahu sejarahnya. Seperti itu. Nah, Maria dititipkan oleh Yohanes. Lalu di sini dilihat, di situ ada Maria Magdalena,
Lalu Maria Magdalena itu hubungannya apa ya kira-kira dengan Yohanes? Sejak abad ke-5 Masehi ada legenda Rasul Yohanes kawin dengan Maria Magdalena. Lah ini loh. Karena ada data dikit diolor-olor, Maria Magdalena kawin dengan Rasul Yohanes. Seperti itu kenyataannya. Maka dengan begitu gampang kalau Anda teliti dengan kitab suci atau banyak kelemahan sini, kelemahan sana, Anda ambil. Jadi begitu juga John Brown, dia sengaja menciptakan legenda, menciptakan mitos, menciptakan sensasi. Dia lihat-lihat, dia baca tulisan Bapak Gereja misalnya Epifanius. Epifanius menulis bahwa tatkala Yakobus saudara Yesus, saudara sepupu maksudnya, anaknya Maria istri Kleopas itu, Yakobus itu anaknya Maria istri Kleopas, sama Simeon, sama Yosef. Kemudian Yakobus ini keturunan Daud. Karena keturunan Daud, orang Roma sangat khawatir kalau orang Yahudi akan membangkitkan kembali perlawanan karena anak Daud ditunggu-tunggu akan datang. Karena dia keturunan Daud, suatu saat dia ketangkap orang-orang Yahudi tatkala dia masuk ke ruang Maha Kudus. Waktu itu kemudian Yakobus dieksekusi. Ini yang bicara seperti ini bukan Injil. Yang bicara semacam ini adalah Flavius Josephus. Judul bukunya Perang Yahudi, ditulis abad pertama. Lah ini. Yakobus kemudian dieksekusi, ya. Dia bunuh. Orang salah itu dibunuh, kemudian jemaat Yerusalem kocar-kacir. Kepemimpinan digantikan oleh Simeon. Simeon masih saudara sepupu Yesus juga. Kemudian mereka melihat ada anak kecil namanya Sarah. Sarah itu adalah putri dari Yosef. Yosef ini yang disebut Yosef Justus, Yosef si adil. Yosef itu bentuk Yunani dari Yosef. Yosef Justus ini saudaranya Rasul Yakobus. Yakobus saudara Yesus. Kemudian dia diselamatkan dengan dia mengendarai sebuah kapal lewat Via Maris. Via Maris itu Kaisaria Maritim, pergi ke Galia, Perancis Selatan. Jadi yang diklaim sebagai anaknya Yesus dengan Maria Magdalena itu menurut catatan sejarah Epifanius itu anaknya Justus atau Yosef, masih saudara Yesus juga, saudara sepupu, ponakannya itu, tapi bukan anaknya Yesus. Lah ini, kalau kita buta sejarah, kalau kita buta data-data, dengan sangat gampang ayat kitab suci diotak-atik. Makanya tadi pagi saya katakan, siapa yang dibayangkan tatkala orang Remi Siladu menyanyi lagu Salahkah aku, salahkah mencinta pelacur itu, sedangkan Yesus Tuhanku juga mencinta pelacur. Lagu ini terkenal tahun 70-an. Teman saya yang nakal waktu mahasiswa, setiap kali dia nakal, dia ngomong sama saya, sedangkan Tuhan Yesus saja mencinta pelacur, apalagi saya. Iya tapi cintanya sejer, itu cintamu gitu loh. Apa yang dibayangkan oleh pendengar Kristen tatkala Remi mengatakan begitu? Maria Magdalena, iya kan? Itu karena apa? Tadi saya katakan karena Paus Gregorius I salah dalam membaca kitab suci, di mana Maria Magdalena dikaburkan dengan perempuan yang ketangkap berbuat zina tadi. Baru tahun 1969 kitab Sinaksarion, kitab tentang orang-orang suci di gereja Katolik diubah. Ternyata pelacur yang bertobat itu bukan Maria Magdalena. Di gereja timur, 3 orang ini, Maria dari Betania, Maria Magdalena, dengan satu wanita yang tidak disebutkan namanya ketangkap berbuat zina yang meminyaki kaki Yesus, itu dirayakan dengan tanggal yang berbeda-beda. Ini membuktikan bahwa gereja mesti saling berhubungan. Gereja mesti saling melengkapi. Gereja Katolik yang tuanya 2000 tahun aja pernah keliru loh. Makanya dia belajar dari ortodok.
Orang Ortodok belajar teknologi dari Protestan. Protestan belajar sejarah dari Katolik dan Ortodok. Itu saling melengkapi. Nah, dengan pemahaman kita terhadap sejarah ini, kita tidak menjadi orang yang kagetan, kita tidak menjadi orang yang gumunan, kita tidak menjadi orang goblok. Karena goblok itu berdosa. Tuhan memberi otak untuk kita pakai, ya kan? Nah, legenda-legenda tentang Maria yang akhirnya jadi buku ini, supaya Anda tidak kagetan lagi. Ini juga legenda-legenda yang ternyata ketika diselidiki secara historis salah. Misalnya, ada cerita setelah Yerusalem hancur, menurut legenda ini, Maria Magdalena bersama saudaranya Lazarus dan Marta pergi ke Perancis Selatan. Lah, ini sudah salah. Maria yang saudaranya Lazarus, gitu, brother Lazarus itu ternyata bukan Maria Magdalena, tapi Maria Betania. Maria dari Betania. Maria Betani itu, Manyar Cindaru itu, Manyarjo itu. Ini salah. Kemudian karena gambaran Maria Magdalena yang baru direvisi tahun 69 tadi, rambutnya panjang, terurai, tergerai, akhirnya menjadi petapa di sebuah gua di Galia, Perancis Selatan, dengan telanjang semuanya yang ditutupi oleh rambutnya yang panjang sampai akhir hidupnya dia menjadi seorang petapa. Kenapa petapanya digambarkan dengan ditutupi rambut? Karena pelacur zaman dulu rambutnya panjang-panjang. Lah, ini yang namanya legenda cerita rakyat bergabung jadi satu. Termasuk Holy Grail ini aslinya bukan kaitan dengan cawannya seorang parampuang, bukan. Aslinya Holy Grail ini pada abad 12 muncul sebuah bid'ah, sebuah bidat, sebuah pandangan yang melecehkan perjamuan kudus. Tatkala itu kemudian gereja Katolik mengadakan konsili Lateran mulai pertama, Lateran 1, Lateran 2, Lateran 3, Lateran 4, ya. Bagaimana menggambarkan misalnya Lateran keempat menggambarkan ada ajaran sesat Yoakim, bahwa Yesus itu seolah-olah yang keempat dari Tritunggal. Maka muncul kata-kata bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah, tapi ex generan nihue genita, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Ini menghadapi kelompoknya Yoakim. Lalu kelompok ini mulai muncul legenda tentang Holy Grail dengan Raja Arthur. Itu gambaran tentang bentuk legendaris dari konsili gereja yang mementingkan darah kudus, darah perjamuan Yesus itu dalam sebuah cawan. Dan cawan ini lambang gereja membangkitkan umatnya untuk percaya pada pengorbanan Yesus di Kalvari. Itulah Holy Blood, Holy Grail. Tidak ada hubungannya dengan rahimnya Maria Magdalena. Jadi siapa sekarang yang menguasai wacana? Kalau kita mengetahui sejarah, kita tidak sakit ingatan. Orang yang lupa pada sejarah sakit ingatan karena lali, wingi piye, gitu. Kemarin bagaimana kita lupa, itulah sakit ingatan. Kiranya gereja semakin diperlengkapi dengan hikmat kebijaksanaan yang dari Roh Kudus agar tidak terumbang-ambing dengan berbagai macam angin pengajaran. Tetapi hak kita bukan mengutuk, hak kita bukan marah, hak kita bukan membakar tokonya orang, membakar konsulat jenderalnya negara asing, tidak boleh. Sampaikan protes Anda, sampaikan keinginan Anda dengan cara-cara yang konstruktif dan membangun, tanpa harus merusak orang lain, tanpa harus menghancurkan asetnya orang lain. Amin. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan untuk membenci orang. Kita tidak boleh membenci. Sebetulnya sulit ya, tapi itu harus. Karena menjadi Kristen berarti menjadikan cinta kasih jadi denyut nadi kehidupan iman kita. Amin. Silakan kalau ada pertanyaan, mungkin 2-3 pertanyaan atau sharing bisa saya jawab dan setelah itu kita akhiri forum ini.
Saya ingin menanyakan, saya pernah membaca artikel mengenai Injil Yudas. Apakah itu memang yang di situ artikelnya bahwa Yudas itu memang disuruh untuk membunuh Yesus? Masih. Injil Yudas itu ditemukan di Mesir, kemudian baru diekspos beberapa saat ini oleh National Geographic Channel, yang minggu ini terjemahan bahasa Indonesianya sudah bisa dibeli toko buku. Lah, Injil Yudas ini ditulis kira-kira tahun 250 atau 275 Masehi. Jadi jarak penulisan antara Injil Yudas dan kehidupan Yesus itu lebih dari 250 tahun. Sekarang silahkan, monggo mau percaya Injil Yudas atau Injil yang sebenarnya. Ini ditulis tahun 275 Masehi. Kalau Anda sebagai seorang Muslim, tahun 250 itu sudah tinggi sekali, sudah kuno sekali. Wong Islam baru lahir abad ke-7. Tapi kalau bagi agama seperti Kristen, tahun 250 itu terlambat sekali, karena kehidupan Yesus itu abad pertama. Gitu. Jadi refleksi orang boleh-boleh saja. Seperti misalnya Sumajin pada tahun 69 menulis buku judulnya Yudas Iskariot Pahlawan Kemanusiaan. Ya silakan. Jadi untuk membuat data sejarah, kita tidak bisa segampang itu. Masa tulisan dari abad ketiga bisa mengalahkan Injil yang ditulis pada abad pertama? Paling lambat tahun 90, jumlah naskahnya 4.500. Lagi masih tok ndil itu menggegerkan dunia. Coba bayangkan. Kan tidak fair secara sejarah. Masa naskah negara Kertagama mau dikalahkan dengan tulisannya siapa ini, orang yang lahir kira-kira 3 abad kemudian, katakanlah sekarang Babat Tanah Jawi misalnya. Apa itu bisa diterima? Siapa yang meragukan Sumpah Palapa Gajah Mada yang itu telah tertulis di atas loh batu? Ayo sekarang bandingkan dengan Gajah Mada ceritanya ketoprak. Masa cerita ketoprak bisa mengalahkan inskripsi sejarah? Yang namanya Injil ini sejarah. Anda suka atau tidak suka, ada 4.500 manuskrip yang semuanya berasal dari abad pertama, abad kedua, paling lambat abad keempat dan sudah lambat. Tapi naskah tertuanya, Kanon Muratori, ditemukan tahun 175 Masehi. Itu naskahnya loh Pak. Gua ke-7 dari Laut Mati itu menyimpan fragmen Injil Markus. Pada Laut Mati itu pemukimannya habis tahun 68 Masehi. Berarti Injil Markus harus ditulis sebelum tahun 60. Fragmen Injil Markus jumlahnya lebih dari 1.500 fragmen. Nah coba, belum yang leksionari. Leksionari itu kutipan-kutipan untuk ibadah. Belum terjemahan kuno. Ayo sekarang. Yang namanya Injil ini pertama kali diterjemahkan, misalnya ada terjemahan Pesita. Ada terjemahan Pesita itu bahasa Aramaik, bahasanya Yesus langsung. Ada terjemahan yang namanya terjemahan Vulgata dalam bahasa Latin. Ada terjemahan lagi, terjemahan Koptik, Syahidi Buhairi abad ketiga, Buhairi abad keempat. Ada terjemahan Ethiopia abad ke-8, ada terjemahan Arab. Abad ke-8 aja sudah dianggap tidak punya nilai. Yang namanya teks Arab tidak dianggap sebagai teks yang bernilai karena datangnya terlambat abad 8. Lah naskah Koptik, yang punya naskah, yang menerbitkan aja ndak gegeran kok. Orang barat yang ndak punya naskah gegeran. Ini buku ini keterlaluan ini orang Mesir katanya. Saya ragu ini yang nulis ini Ahmad Osman apa penerjemahnya. Masa di sini ada ungkapan begini? Ini Injil Koptik tak dikenal, ditemukan di Mesir. Lalu pada bab berikutnya,
Manuskrip Koptik Nag Hammadi meralat sejarah Kristen awal. Lu ini kok kendele ngomong ini gila. Tur jora patek pinter loh wongnya. Ini loh, kok bisa nulis begini ini? Ketua museumnya Koptik itu namanya sekarang Dr. Gajawat Gabra. Anda bisa temui itu di Margirgis. Saya pernah ketemu beliau satu kali. Kalau dia ngomong naskah Koptik, bahasa Koptik itu bahasa liturginya orang Mesir kecuali bahasa Arab. Selain bahasa Arab, itu di luar kepala. Sampai Injil Thomas itu diterbitkan dalam bahasa Koptik dan berdampingan bahasa Arab, ditandatangani oleh Baba Senuda, Patriark Iskandaria dan pemimpin tertinggi gereja ortodok Koptik di Abbasiyah Kairo. Apa berarti Baba Senuda mengakui naskah Injil Thomas? Padahal Injil Thomas itu menjadi konsumsi akademi sehari-hari di Mesir. Tidak ada orang Mesir yang kagetan, kecuali Mesir swasta yang seperti ini, tidak pernah tahu sejarah. Ini Mesir swasta ini. Orang Mesir yang pasti fundamentalis begini. Saya punya banyak kenalan, antara lain seorang doktor dalam bidang kajian Islam dari Al-Azhar. Suatu saat dia mengajar di kampus saya. Saya mengambil studi S2 di Mesir sampai selesai. Kemudian dia mengajar di tempat saya dan dia mengatakan bahwa Anda melihat saya ini dosen Al-Azhar. Saya sangat mencintai orang Koptik. Karena Mesir tanpa Koptik hanya berdiri satu kaki. Mesir berdiri di atas kaki peradaban Islam dan kaki peradaban Kristen Koptik. Kalau orang Koptik sakit, saya juga sakit. Kalau orang Koptik dianiaya, saya juga teraniaya. Ini orang Muslim. Satu saat ibu-ibu pengajian dari PKS, Partai Keadilan Sejahtera, di sana ibu-ibu Indonesia yang suka ikut pengajian, ada paket wisata. Paket wisatanya itu ke piramid Old Kingdom, ya, piramid, kemudian ke Luxor, bekas kerajaannya Fir'aun. Itu usianya 5.000 tahun sebelum Masehi itu. Kemudian ke masjid-masjid kuno, Itmutulun, Al-Azhar, kemudian ke gereja-gereja kuno, Margirgis, Iskandaria, terus kemudian Kanisa Marmorkus, Masjid Nabi Daniel. Di sana itu ada Masjid Nabi Daniel. Di Indonesia Daniel masih Kristen, ya kan? Di Mesir ada Masjid Nabi Daniel, di Iskandaria. Gegeran kalau Indonesia, masjid kok namanya Daniel ini. Kemudian datang ke sana. Waktu ke Fir'aun enjoy saja. Waktu ke masjid apalagi ngalap berkahnya Sayyidina Husain. Tapi waktu ke gereja dia ragu-ragu. Tapi nggak masuk, ini sudah satu paket. Ditanya sama dokter ini yang bina, ditanya, kenapa ibu tidak masuk? Kamu menghina saya. Kamu tidak patuh pada guide. Saya kamu bayar, kamu pikir saya hanya suka duitmu. Kamu hormatilah saya. Saya sudah datang ke sini, masuklah ke gereja. Ibu-ibu ini mengatakan tidak, saya tidak boleh. Siapa orang bodoh yang melarangmu itu? Kenapa tidak boleh masuk gereja? Guru saya. Lah ini, gurunya termasuk ini mungkin Hidayat Nur Wahid ini gurunya. Tidak boleh katanya. Siapa yang ngomong tidak boleh? Kamu bagaimana ngerti keyakinan saudaramu perbedaan dengan keyakinanmu kalau kamu tidak tahu yang lain? Masa kamu nggak tahu yang lain, kamu berani ngomong yang lain itu? Oh boleh ya? Boleh. Seluruh orang Muslim di Mesir masuk gereja. Wong kita tidak jadi Kristen. Masuk dia. Oh senang sekali dia masuk. Oh ternyata gereja kayak gini. Begitu masuk, oh ternyata gereja ada ngajinya. Lah ini yang gini-gini saya berdoa, kira-kira setiap tahun 1000 aja Indonesia ini berubah. Karena apa? 7 tahun, 8 tahun di Mesir tidak tahu kalau gereja itu bahasanya Arab. Gitu? Tidak tahu kalau di sana itu ada orang Kristen Koptik. Loh ini kan kebacut ini. Yo bodoh mbok aja nemen-nemen lah. Bodoh boleh tapi mbok aja turut sikut bodoh nih. Ini loh. Kebodohan itu yang membuat fanatisme. Fanatisme yang membuat fundamentalisme. Fundamentalisme yang membuat terorisme. Loh ini. Makanya dulu Bung Karno mengatakan, ini penting saya katakan ini, supaya naskah yang Bapak tanyakan itu tidak menjadi kagetan bagi kita. Bung Karno mengatakan,
kapitalisme memperanakkan kolonialisme, kolonialisme memperanakkan imperialisme. Tapi sekarang penyambung lidah Bung Karno selain Permadi saya berkata lain. Dan Bung Karno pasti menyetujui saya katakan, fanatisme akan melahirkan fundamentalisme. Ta'assub itu fanatisme. Ta'assubiyah fanatisme akan melahirkan usuliyah fundamentalisme. Wa usuliyah walada irhabiyah. Irhabiyah itu terorisme, nakut-nakuti orang, ngebom rumahnya orang, ngebom tokonya orang, ngebom Borobudur. Itu terorisme. Ini yang membuat tadi Slamet Mulyana mengatakan, sejak munculnya keyakinan yang model ini, Indonesia terpuruk. Nah, coba sekarang bayangkan, setiap hari demo buruh, ya toh? Demo buruh di mana-mana, nabrak pagar, ngerusak fasilitas. Setelah itu njaluk bayaran. Mana ada orang tidak kerja dibayar? Ini kan melanggar hukum alam ini. Investor lari semua ke luar negeri. Apa Indonesia tidak terpuruk? Siapa yang mau investasi ke negeri ini? Kan tidak ada jaminan keamanan. Indonesia harus berubah. Makanya kaum agamawan mau coba kitab, ora usah ngurus negara. Kalau mengurus negara akan rusak. Memaksakan pendapat. Setiap kali sesuatu yang berduduk bersama, dialog, itu dianggap pelecehan terhadap agama. Ini kan gimana kalau sudah begini? Makanya dari fanatisme yang seluruh dunia tidak ada kecuali saya, wong liya ora oleh beda karo aku, nggak oleh nggen, akan melahirkan fundamentalisme. Garis keras. Kalau sudah garis keras, maca teksnya Alkitab, Al-Quran, dibaca harafiah, tidak ditahu sejarahnya, konteksnya, akan melahirkan terorisme. Ini sejarah yang membuktikan. Makanya isme itu beranak pinak. Isme itu beranak pinak, saudara-saudara. Yang beranak bukan hanya kadal, kesit, atau manusia, atau tekek yang beranak. Isme itu beranak pinak. Makanya saya pernah dikasih lagu ini. Ini moga-moga lagu ini Anda ingat karena lucunya atau karena pentingnya. Ono wedon rabi karo demit. Nah ini ada wedon kawin sama demit. Manak siji jenenge setan. Manak satu namanya setan. Let setahun manak wewe. Setahun kemudian punya adik namanya Wewe, setan tadi. Wewe Gumbel apa itu golongannya itu. Bareng setan wes umur. Ketika setan sudah akil balik, musim nikah, delalah kok njaluk rabi minta nikah. Oleh setan mohlio, oleh saudaranya tadi, ketemu nak ndulur, ketemu saudara. Terus setelah itu apa aksinya? Si setan ngundang ke Mamang. Ke Mamang itu setan yang ada di sawah itu, yang kayak geni itu. Tontayupan ledeke si Banaspati. Lah nayup ledeke Banaspati. Sundel bolong jejogetan. Sundel bolongnya jadi penari. Ini apa? Karena beranak pinak, gitu. Setan oleh demit ngelahirnya anak mana itu sama sekarang ini. Kenapa? Si setan ngundang ke Mamang ya dulure dewe. Mau nikah saudara sendiri, makanya undang-undang pernikahan harus tidak boleh pernikahan campur beda agama. Kalau Anda Kristen ingin anakmu kawin sama orang Kristen, wajar. Anda Muslim, anakmu ingin kawin Muslim, wajar. Tapi kalau Yuni Sara berniat nikah dengan Henry Sihaan, dengan tetap membawa agamanya masing-masing, apa harus dipaksa? Itu kan ngajari orang munafik, akhirnya kawinnya di Australia. Masa negeri ini ngurusi kawin aja ndak bisa, apalagi ngurusi rakyat. Lah, termasuk yang seperti ini, lo kok di backup aneh kan?
Ini kan jelas literatur yang menyakitkan hati sesamamu. Ya toh? Kalau Anda tidak suka dijiwit kilorojo, suka jiwit orang lain. Kamu dengan saya itu sama-sama manusianya, podo doyane soto. Sama kita saudara-saudara. Karena itu apa yang tidak kamu sukai berlaku atas dirimu, jangan dilakukan atas orang lain. Ajaran Yesus sederhana sekali. Nah, karena itu biarlah sambil Anda berdoa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sambil Anda berdoa itu percerdas diri sendiri. Bagaimana mungkin naskah dari abad ketiga mau mengalahkan data sejarah dari abad pertama? Bagaimana mungkin cerita ketoprak bisa mengalahkan prasasti Palapa Gajah Mada? Prasasti ini ditulis orang sejaman Gajah Mada. Isun Amukti Palapa. Ini Gajah Mada yang ngomong, diukir di batu. Seperti manuskrip Injil, mengabadikan kehidupan Yesus. Soal tafsirannya beda, tidak masalah. Anda tidak percaya, Tuhan juga tidak menyuruh tidak memaksa orang untuk percaya. Biarkanlah ilalang itu tumbuh bersama gandum sampai musim menuai. Hakimnya kan Tuhan sendiri. Kan begitu saudara-saudara. Jadi harapan saya, Injil Yudas itu merupakan refleksi ulang terhadap kebenaran kitab suci. Namanya sebuah refleksi kan tergantung siapa yang merefleksikan. Jangan kagetan, jangan gumunan. Itu kuncinya. Nanti setelah ini coba bayangkan, begitu muncul the last temptation of Christ, Yesus lagi pacaran sama Maria Magdalena, berselingkuh dengan Marta, punya anak namanya Sarah. Kita jangan-jangan bener ini. Tapi ketika kita membaca Epifanius, membaca teks-teks sejarah gereja abad keempat, abad kelima, wah ini karangannya kurang ajar nih. Ternyata penulisnya itu Nikolas siapa? Itu orang ateis. Ketika dia mati, kuburannya dengan sombongnya ditulis, aku tidak percaya pada sesuatu dan aku tidak takut pada sesuatu. Aku bebas. Wah, sombong sekali. Karena dia tidak percaya dengan Tuhan. Penulisnya. Di Amerika bisa berjalan lancar. Amerika memang negara demokrasi. Demit saja boleh jalan di sana. Di sini tidak apa-apa. Nyembah gendruwo ya oleh rapopo. Itu demokrasi. Iya toh? Setelah The Last Temptation of Christ tahun 88, kita dihebohkan lagi dengan kasus Salman Rushdie. Lah iya toh? Tapi Salman Rushdie lain. Reaksinya dunia marah, murka luar biasa. Sampai Salman Rushdie harus diungsikan ke Inggris. Waktu Yesus dilecehkan sampai selingkuh dengan Maria Magdalena, alhamdulillah orang Kristen tidak bisa marah. Ada dua kemungkinan tadi. Kemungkinan pertama, orang Kristen dewasa imannya. Yang kedua, wong Kristen pancen rawani ya ini. Iya kan? Itu reaksinya luar biasa. Reaksi kemudian muncul lagi Holy Blood, Holy Grail. Ini sebelum Da Vinci Code. Setelah Holy Blood, Holy Grail rupanya kurang beruntung, tulisannya Michael dan tulisannya Henry Lincoln ini kemudian dijiplak oleh Dan Brown. Penjiplaknya lebih sukses dari yang dijiplak. Da Vinci Code kemudian kemana-mana. Setelah Da Vinci Code meraup pembaca sekitar 50 juta pembaca di seluruh dunia. Diterjemahkan lebih dari 35 bahasa. Termasuk bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Ibrani. Sekarang di National Geographic Channel muncul Injil Yudas. Nanti saya mau bikin lagi Injil Haryanto misalnya gitu. Wah, itu terkenal juga di dunia ini. Penulisnya orang Surabaya misalnya. Loh, itu kan tergantung kita bisa menguasai memanage teknologi informasi. Coba saudara-saudara, tapi ya kadang-kadang kita ini ngelus dodo. Dunia kok isinya wong sing aneh-aneh kayak ini. Tapi yang ngono ki sen-senen dunya. Ono awan, ono bengi, ono lanang, ono wadon. Gitu. Ono elek, ono apik, ono ayu, ono elek, enggak ngono dudu donya.
Kiamat itu kalau tidak gitu. Ya sudah, sadarlah kita masih hidup di dunia. Orang yang aneh-aneh itu diopeni karo Gusti Allah. Wis karepmu wis. Pring bengkong itu, pring itu tahu nggak pring? Bambu. Kalau bengkong nggak diketok-ketok harus yang duwe. Disingkar, singkur, tapi uripe sengsara. Iya toh? Tapi bambu yang bagus itu mesti dibuat duluan. Nah, kalau Anda, ini teman saya yang menerjemahkan keliru ini. Oh, sudah dadi wong api-api Pak, cepat mati katanya. Dadi elek ae kaya pring bengkong katanya. Apa ya gitu? Tidak, saudara-saudara. Filosofinya bisa begitu, tapi ketika kita hidup, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama manusia. Amin. Dan jadi orang Kristen, tidak usahlah kita kagetan, gumunan, dan membalas orang lain ketika orang memfitnah kita. Itulah ujiannya kita sebagai pengikut Yesus. Kamu tidak suruh membenci musuhmu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu musuh aja disuruh menguasai. Disuruh apa? Disuruh mengasihi. Apalagi orang yang tidak sengaja memusuhi kita, tapi karena memang tidak tahu, penjelasan kita diperlukan. Amin, saudara-saudara. Oke, terima kasih Pak Bambang. Soal Da Vinci Code, saya memang pernah membaca novelnya. Di situ ada percakapan London sama Sophia kalau tidak salah, bahwa percakapan itu dikatakan bahwa Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu yang kita pakai sebagai kitab suci itu ternyata merupakan atau disusun berdasarkan perdebatan yang cukup panjang dari bapak-bapak gereja di abad-abad yang pertama, katanya demikian. Dan konon ceritanya dari cerita beberapa teman, ternyata mereka ada juga yang histeris karena mereka membaca buku ini, karena mereka merasa bahwa kepercayaan yang mereka yakini selama ini ternyata hanya hasil dari sebuah perdebatan. Jadi mungkin yang saya tanyakan, bagaimana pendapat Pak Bambang soal Alkitab yang disusun karena rekonsiliasi dari bapak-bapak gereja ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Apa yang ditulis dan buron itu salah semua. Kalau dikatakan perjanjian lama dan perjanjian baru hasil sebuah perdebatan di Konsili Nikea, itu salah 1000%. Tidak seperti itu. Sekarang saya buktikan faktanya dulu perjanjian lama. Apa yang disebut perjanjian lama yang kita yakini tidak hanya diakui oleh orang Kristen tapi juga orang Yahudi. Keyakinan orang Yahudi dan orang Kristen itu berbeda. Sumbernya sama tapi keyakinannya beda. Kitabnya sama tapi tafsirnya beda. Orang Yahudi percaya bahwa Mesias akan hadir, juru selamat akan lahir di dunia. Ketika Yesus datang, mereka tidak terima Yesus sebagai Mesias. Jadi mereka punya Mesias, tetapi masih menunggu Mesias itu akan datang. Itu Yahudi. Orang Kristen percaya dengan kitab yang sama perjanjian lama, tapi percaya bahwa seluruh nubuat perjanjian lama digenapi dalam Yesus sebagai Sang Mesias. Beda kan? Sudah jelas beda. Gereja ini berpisah dengan sinagog, berpisah dengan keyahudian sekitar 2000 tahun. Terakhir ketika orang Kristen dianatema, dikutuk sama orang Yahudi karena keyakinannya dianggap salah, dalam sebuah konsili atau dalam sebuah muktamar di kota Yafne yang sekarang Tel Aviv. Itu kira-kira tahun 80 Masehi. Sejak saat itu orang Kristen mendirikan komunitas sendiri yang namanya komunitas gereja, terlepas dari sinagog. Tapi kitabnya masih sama sampai hari ini. Jadi kalau Anda belajar di sekolah-sekolah teologi apapun juga, yang dinamakan kitab perjanjian lama disebut orang Yahudi Tanakh. Edisi kritisnya disebut Sacra Hebraika. Jadi kitab suci Ibrani atau Biblia Hebraika Stuttgartensia, karena itu diterbitkan di Stuttgart, Jerman.
Itu sampai hari ini kitab yang sama juga dibaca di sinagog, di seminari Yahudi, di seminari Kristen, padahal keyakinannya beda. Kedua, orang sering menuduh orang Kristen menambah-nambahi kitab suci, yaitu perjanjian baru ditambahkan pada perjanjian lama. Sejarahnya seperti apa? Kita harus lihat dulu. Apa orang Kristen sengaja menambah, atau itu refleksi yang bersifat real, historis terhadap keyakinan mereka? Dulunya orang Kristen itu beribadah di mana loh? Zaman Yesus? Apa zaman Yesus itu ada gereja? Kemudian orangnya bergereja seperti GBI, Alpha Omega? Tidak. Di sinagog itu kebaktiannya ya kayak kita begini. Sinagog itu yang ngaji kayak orang Islam itu. Misalnya nyanyinya, Ose salom bim romau, uya ase salom alainu, wekol Israel, wimru wimru amin. Itu nyanyian Yahudi. Kemudian nyanyi setelah itu berdiri bersama membaca Benediktus 18, yaitu berkat 18. Baruch ata Adonai Elohenu melek haolam, Elohe Abraham, Elo Yitzhak, Elo Yakub makin Abraham. Terpujilah engkau Tuhan Allah semesta alam, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub perisai Abraham. 18 berkat sejak konsili Yamnia ditambahi sama orang Yahudi. Terkutuklah orang-orang Kristen, hendaklah nama mereka terhapus dari kitab kehidupan surgawi. Sejak saat itu orang Kristen tidak punya tempat. Kenapa orang Kristen dianggap sesat? Lah ini sejarahnya. Orang Yahudi punya Paskah, tapi Paskah Yahudi lain dengan Paskah kita. Apa artinya Paskah? Paskah berasal dari bahasa Ibrani Pesah. Pesah itu artinya dilalui. Dilalui siapa? Dilalui kematian. Anak sulung mati, 10 bala yang diberikan kepada Fir'aun di negeri Mesir. Fir'aun tetap kafir, tetap menentang Tuhan. Ketika dikirimkan bala itu, Tuhan menyayangkan orang-orang yang tulus. Kurban, apa artinya kurban? Kurban dari kata kerep, kerep artinya dekat, mendekatkan diri. Makanya sahabat dekat, sahabat karib. Dari kata kerep, bahasa Arabnya karib, menjadi kata kurban, sarana mendekatkan diri kepada Allah. Di setiap pintu-pintu rumah orang Yahudi yang diciprati darah domba, ketika malaikat datang pada malam hari mau mencekik lehernya orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu, begitu lihat ada tanda merah, dia berlalu, dilalui kematian. Makanya orang Yahudi perayaan Paskah namanya Seder HaPesach. Roti diangkat orang Yahudi, kepala keluarga. Sebelumnya anak yang paling muda di perjamuan Yahudi berkata, apakah bedanya malam ini dengan 1000 malam yang lain? Kepala keluarga yang tertua mengatakan, karena pada malam hari ini Tuhan dengan tangannya yang perkasa telah membebaskan nenek moyang kita dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Lalu rotinya diangkat. Inilah roti kesengsaraan yang dimakan nenek moyang kita di Mesir. Makanlah sebagai tanda peringatan bahwa kita adalah umat yang satu yang dibebaskan oleh Allah. Ditum, dicelupkan di salad, dimakan. Kalau sekarang saladnya tidak ada. Kemudian anggur, cawan diangkat. Inilah anggur kesengsaraan yang diminum nenek moyang kita di Mesir. Mari kita minum, diminum. Lah, Yesus datang merasa diri. Saya ini Musa baru yang dimuatkan oleh Musa. Seorang nabi di tengah-tengahmu akan dibangkitkan oleh Tuhan. Yang seperti Musa. Musa dulu membebaskan Israel dari penindasan. Yesus membebaskan seluruh Bani Adam, seluruh umat manusia. Bukan dari penindasan fisik, tapi dari penindasan rohani, dari dosa-dosa. Kalau dulu Musa itu dan Harun itu sama dengan Soekarno-Hatta. Gak percaya? Apa yang dibaca kitab Taurat? Anoki Adonai Eloheku Asher Hoseti kami ayat Misraim mibet abadim. Aku inilah Allah Tuhanmu yang telah membebaskan engkau dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Bangsa Indonesia juga percaya
pembebasan kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, supaya didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, ya kan? Setelah itu mengakui bahwa kemerdekaan itu berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau di Israel dipimpin Musa dan Harun, Indonesia Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian sila pertama Dasatita, Lo Yihye Leka Elohim Akhirim Alfanai. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Di Indonesia juga ada Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Sama. Jadi pasca Yahudi itu 17 Agustusan. Lalu oleh Yesus disublimasi, disublimation, di hero of tracking, kata Bung Karno, ke taraf yang lebih tinggi. Bukan sekedar penjajahan fisik, tapi penjajahan dosa. Kita dibebaskan oleh Yesus. Itulah Musa baru. Karena itu barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, dilalui oleh kematian, tapi memperoleh hidup yang kekal. Itu maknanya. Makanya waktu Yesus perjamuan, dia tidak mengatakan inilah roti kesengsaraan yang dimakan nenek moyang kita, tidak. Dia mengatakan inilah tubuhku, ya kan? Inilah darahku. Lah apa bisa kira-kira kita kebaktian orang Kristen seperti Petrus, Yohanes, termasuk Maria Magdalena yang perempuan itu, tiba-tiba di sinagog orang Yahudi, inilah darah Yesus, apa ya bisa? Ya dilempari batu, ya toh? Mosok sama Yahudi, tapi Yahudi plus, Yahudi yang ditambahi, inilah tubuh Yesus, inilah darah Yesus loh. Ini kok beda? Lalu nggak dapat tempat, makanya hari Sabtu mereka ikut ibadah di sinagog masih tetap ya, anggap aja 17 Agustusan, tetap makan seder Yahudi tadi, pembebasan dari Mesir. Tapi lah ini Alkitab mengatakan Mia Sabaton, hari pertama minggu itu, pekan itu, ketika kami memecah-mecahkan roti. Asalnya dari mana? Ketika Maria Magdalena lihat minggu pertama, hari pertama minggu itu dikuburnya kosong. Sejak saat itu disebut Kurios Emera, hari Tuhan. Lah di hari Tuhan, di hari minggu ini nggak ada kaitannya dengan penyembahan dewa matahari. Salah itu. Loh, tapi kan Sunday, sun itu matahari, day itu hari, itu kan penyembahan dewa matahari. Sondak, mandak, Wednesdag bahasa itunya, Belandanya. Juga coro londo, Pak, coro Inggris. Alkitab tidak ditulis oleh Raja James. Alkitab ditulis bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani tidak mengenal kata Sunday. Yang ada Yom Echad, hari pertama. Jadi bahasa Arab Yaumul Ahad. Jadi bahasa Jawa akad kliwon, akad pon, akad legi, akad paing. Ini dari Ibrani mampir ke Arab dijawakan. Yom Sheni, hari kedua. Yaumul Isnin, hari Senin. Yom Selisi, hari ketiga. Yaumut Talata, dino Selasa. Yom Revi, Yaumul Arba, hari Rebu. Jadi hitungan hari dalam bahasa Ibrani Arab itu hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian oleh surat Barnabas, bukan Injil Barnabas ini, ditulis abad pertama tapi bukan kitab suci, dikatakan hari ke-8. Hari ke-8 itu maksudnya hari yang pertama karena diulang lagi dari pertama. Itulah maknanya. Makanya di Alkitab dikatakan mereka bertekun di bait Allah bersama-sama orang Yahudi, tapi mereka memecahkan roti di rumah mereka masing-masing. Kenapa kok di rumah mereka masing-masing? Kalau enggak dilempari orang Yahudi. Sejak saat itu kekristenan terpisah dari Yahudi, tapi kitabnya tetap sama. Loh, kalau Dan Brown kok anggap berarti kowe goblok lui Dan Brown, kan gitu. Loh, ini jelas sejarahnya seperti ini. Tidak ada kitab di bawah sidang konsili itu, tidak ada. Konsili Nikea tidak pernah membahas kitab, tapi membahas ajaran Arius. Di konsili Nikea tidak ada 80 Injil, tidak ada itu. Karena kanonisasi dilakukan di konsili Kardako, bukan konsili Nikea. Iki sejarah wis kleru kabeh.
Dan Bron ngomong ping telu salahe ping 9. Ini kan sudah kebacut. Loh ini kok dipercaya? Terus yang pertama, yang kedua, yang namanya Injil tadi sudah saya sampaikan. Gereja Asiria Timur yang ada di Irak, gereja Katolik yang ada di Roma, gereja Ortodoks Syria yang ada di Damaskus, gereja Koptik yang ada di Mesir, sampai gereja Ethiopia di Yaman, kitabnya sama. Mana yang mengatakan tidak sama? Bahwa ada Injil Thomas, Injil Yudas, Injil Maria Magdalena, itu bukan gereja yang bikin, Pak. Itu kelompok-kelompok sempalan gereja. Kelompok-kelompok itu menekankan sesuatu yang bersifat esoteris, yang bersifat batinia. Mungkin karena waktu itu gereja terlampau menekankan aspek-aspek lahiriah, kekuasaan, muncul kelompok-kelompok sempalan ini. Jadi itu ekses. Ketika konsili mempertimbangkan kitab suci, tidak ada kitab-kitab seperti itu ditolak hanya karena berbeda. Apalagi Konstantin yang dikatakan sebagai pencetusnya itu sama sekali tidak ada. Konstantin punya peran dalam konsili, tapi lebih karena keseimbangan politik. Karena dia ingin wilayahnya tidak terpecah-pecah karena perbedaan akidah. Jadi ini faktanya. Jadi fakta yang seperti ini makanya sudah saatnya sekarang di gereja pengajarannya ditekankan. Ya makanya sejarah itu juga perlu. Sejarah, kalau sudah ngomong sejarah, konsili nikah, Allah itu makanan sehari-hari itu, kecil itu kan gitu. Saya kadang-kadang ditakoni gitu ndak sabar karena saya sudah hafal. Wis kali yo tak turu yo. Pertanyaan ngono kok takokne. Tapi saya ngomongi sama Frankie si Hombing. Ya jangan gitulah. Ya sampean ngerti yang lain kan ndak ngerti. Kan kita harus memahami yang lain. Oh ya, rendah hati juga. Manusia memang gitu. Ruh titik kemeluintine ra karu-karuan. Nah, sekarang ini sudah waktunya gereja tidak menjadi kagetan karena masalah ini. Silakan Pak yang terakhir. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin saya minta maaf kalau pernyataan saya ini agak sedikit keras. Kalau melihat dari keadaan perjalanan Tuhan Yesus, sengsaranya Tuhan Yesus, saya tidak nampak sekali bahwa murid Tuhan Yesus satupun yang berani berhadapan untuk mengatakan bahwa itu Tuhanku. Jadi saya punya kesimpulan bahwa semua pengikut Tuhan Yesus atau murid Tuhan Yesus itu adalah pengecut dan tidak berani loyal kepada Tuhannya sendiri. Mungkin ini yang menyebabkan ada suatu pembuatan film dari Ron Howard, dari sutradara Da Vinci Code, yang menyatakan bahwa nantinya di kemudian hari itu sosok ada suatu timbul yang namanya hero. Hero yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus. Jadi bagaimana Bapak Bambang menyatakan sikap ini bahwa murid-murid Tuhan Yesusnya ini sebagai pengecut, apa benar atau tidak? Karena kalau saya jelaskan juga kepada orang tua saya yang non-Kristen, apa benar ini murid Tuhan Yesus? Murid Tuhan Yesus ini kok dalam bahasa aslinya mama saya kan orang Chinese, mbojai, depuk. Tidak ada yang benar-benar loyal terhadap Tuhan. Jadi kalau saya mau menjelaskan kepada mama saya yang non-Kristen, yang Konghucu, bagaimana Bapak Pendeta bisa saya memberikan masukan supaya bisa orang tua saya percaya bahwa itu Tuhan Yesus Kristus? Ya, terima kasih, saya jawab ya. Apakah benar sosok yang digambarkan oleh Alkitab semua seperti itu? Tidak. Memang Petrus dalam hal ini pengecut. Karena pada saat Petrus pun ditanya, apakah engkau adalah salah seorang dari para murid, dia menyangkal gurunya. Dan penyangkalannya itu sudah dinubuatkan ayam berkokok. Gitu. Tetapi Yohanes tidak. Yohanes berdiri di bawah salib. Yohanes berdiri di bawah salib bersama Ibu Maria, bersama Maria istri Kleopas, bersama Salome, ibunya Yohanes sendiri ada di salib, di bawah salib. Yusuf Arimatea, dia justru berada dalam lingkungan itu, bahkan memikul salibnya. Tidak semua rasul. Ya, ada Yudas yang berkhianat, ada Petrus yang pengecut,
Itu sudah saya khotbahkan tadi pagi. Tetapi ada Maria Magdalena yang pemberani, ada Yohanes yang sampai Yesus disalib pun dia ada di bawah salib itu. Dan ibunya Yesus diserahkan kepada dia. Ibu, inilah anakmu. Terus dia berkata pada Yohanes, inilah ibumu. Sejak saat itu Maria tinggal di rumah Yohanes. Jadi tidak semuanya pengecut. Ada pembimbang seperti Thomas. Tapi itu adalah bagaimana menjelaskannya, itu bagian dari dinamika iman manusia. Makanya Yesus tidak pernah menuntut banyak. Siapa sih di dunia ini orang yang mengaku paling hebat, paling saleh? Siapa? Tidak ada orang seperti itu. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Artinya apa? Yesus tidak menuntut kita ini sama sekali sempurna, tidak. Tapi berproses menuju kesempurnaan. Menjadi seorang Kristen adalah seorang yang berproses untuk menjadi rendah hati, untuk menjadi setia, untuk menjadi taat, untuk tidak menjadi pengecut. Tapi apa yang kita lakukan kadang-kadang bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Itu yang terjadi, itu dinamika. Jadi tidak semua murid Yesus digambarkan pengkhianat, tidak. Ada yang pemberani seperti Yohanes tadi saya contohkan. Begitu juga tatkala setelah Yesus naik ke surga, Petrus juga mati dengan cara yang sama dengan Yesus, disalibkan dengan kepala di bawah. Sebuah proses itu diterangkan oleh Alkitab. Itulah kaca benggala bagi kita untuk bercermin bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Sopo singiro Yudas yang dekat itu tiba-tiba mengkhianati, jalmo tan keno kiniro, gitu? Tiba-tiba jadi pengkhianat. Tetapi Thomas si pembimbang, saya tidak percaya kalau Yesus bangkit. Pada saat dia kemudian berada dalam pengutusan, dia pun ragu-ragu, dia tidak berangkat. Petrus juga seperti itu. Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mencintai aku lebih daripada semuanya ini? Ya Tuhan, aku sangat mencintai engkau. Kan gitu kan? Tanya lagi, Petrus anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai ketiga kali, apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu Tuhan, aku sangat mengasihi engkau. Ini sebenarnya dalam teks bahasa aslinya digunakan kata-kata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang tetap mengasihi sekalipun engkau mengkhianati. Petrus hanya mengatakan, aku mengasihi engkau dengan pilia. Petrus menyadari kelemahannya. Kemarin saya berkhianat, kemarin saya pengecut, saya tidak berjanji lebih daripada itu. Yesus menuntut engkau harus agape, kasih yang sempurna yang tidak menuntut balas. Aku hanya mampu dengan kasih pilia Tuhan. Dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Bahasa aslinya, aku mengasihi engkau dengan pilia Tuhan. Pilia itu kasih sahabat. Sahabat bisa berkhianat. Yesus bertanya ketiga kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih pilia? Seolah-olah Yesus merendahkan standarnya. Sudahlah, kalau kamu memang tidak mampu mengasihi dengan kasih yang sempurna itu, kasihlah aku dengan pilia. Tapi konsistenlah dengan janjimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Apakah itu berarti sudah selesai? Kalau kita lihat sejarah perjalanan para rasul luar biasa, saudara-saudara. Petrus berapi-api, pokoknya siapa yang berani ngelawan, saya iris telinganya, gitu. Temperamen sekali. Begitu Yesus ditangkap, lari dia. Kita juga kadang-kadang seperti itu. Kalau hidup ini beresiko, tidak mau kita menanggung resiko. Melayu dhisik golek selamat. Iya kan? Setelah itu, Yesus, ya Tuhan, aku akan menggembalakan domba-dombamu. Dia belum mikir, ini dunia ini tidak selebar daun kelor. Dunia ini tidak selebar Israel yang dipahami. Apalagi Galilea yang deso itu. Kamu belum pernah masuk keluar Yerusalem, Petrus, kira-kira seperti itu. Langsung berangkat dia, pokoknya semangat mengabarkan kebenaran.
Tiba-tiba Tuhan menghendaki dia nginap di rumahnya Simon si penyamak kulit. Menurut hukum Yahudi, menyamak kulit profesi haram, makanya tidak ada wayang kulit di sana. Petrus nginap di situ. Saya mau menginjil Tuhan, saya mau mengabarkan berita sukacita. Simon si penyamak kulit bukan orang Yahudi, tidak mengenal kosher Imamat pasal 11 tentang makanan yang halal dan haram. Dia makan cumi-cumi, haram menurut Imamat 11. Makan kodok, suwike, haram menurut Imamat 11. Makan B2, haram menurut Imamat 11. Belum lagi makan RW, tambah haram menurut Imamat 11. Ya toh? Dia tidak mikir itu. Tetapi pergolakan batinnya Petrus yang tadi Anda katakan pengkhianat tadi, pengecut tadi, diproses oleh Tuhan. Ada keranjang yang turun dari langit ketika dia sembahyang tengah hari. Di situ dia lihat, mungkin tidak diterangkan dalam kitab suci, hal-hal yang haram bagi orang Yahudi apa? Bukan hanya babi. Islam kritiknya kurang pas itu. Loh, kenapa Musa tidak makan babi? Kok orang Kristen makan babi? Ya sudah digratiskan kan boleh, tidak apa-apa. Kan gitu jawabannya. Sudah direvisi, gitu. Nah kalau Islam itu sejak dulu konsisten, nggak boleh babi, nggak boleh. Kenapa makan cumi-cumi? Cumi-cumi juga dilarang menurut Taurat. Kenapa makan onta? Onta juga dilarang menurut Taurat. Ayo, kenapa makan, kalau Gus Dur boleh makan suike, kalau Persis tidak boleh makan suike. Kenapa makan belut? Kenapa makan lele? Itu semua tidak boleh menurut Taurat. Ya berarti Islam membebaskan yang babi saja yang dilarang, yang lain diperbolehkan. Kan sama-sama merevisinya, hanya selisih satu aja kan. Ya kalau kita tahu sejarah, jawabannya gampang. Saya bilang, dalam hidup ini hormatilah orang sebelum engkau dihormati. Tidak usah kalau Anda berpuasa, Anda harus pasang spanduk, hormatilah orang yang berpuasa. Yang bisa menghormati orang lain jika Anda hormat dulu pada orang lain. Ibadah tidak perlu pujian dari luar, tapi pujian ini muncul dari luar karena kita bersaksi dengan baik. Petrus seperti itu. Itu pun visi itu tentang binatang yang haram itu tadi. Tidak, Tuhan, saya tidak pernah yang haram masuk di mulutku. Apa yang dihalalkan Allah jangan diharamkan manusia. Sampai 3 kali. Kemudian tuh naik ke atas. Setelah dia keluar dari tempat itu, dia disuruh mempertanggungjawabkan pertobatan Cornelius yang adalah orang non-Yahudi. Artinya kamu jangan koyo yes-yeso. Kamu ngomong, ya saya berangkat, budaya dhisik. Kamu sudah siap, budayamu beda, bahasamu beda, cara hidupmu beda. Ini pun belum selesai. Petrus pergi ke Antioquia. Antioquia basisnya orang Kristen non-Yahudi. Ketika pertama-tama dia kumpul dengan saudara-saudara Kristen yang non-Yahudi, dia duduk makan bersama mereka. Mungkin dia tidak ikut makan babi, hanya icip-icip saja mungkin. Ya toh? Dia mungkin tidak ikut makan suike, mungkin hanya nili itu. Dia enjoy saja. Tiba-tiba diceritakan dalam Galatia pasal 2, kelompok Yakobus, ini partai garis keras Kristen ini, FPI-nya Kristen ini, datang. Petrus pedih juga, dia mundur. Lah, Paulus tahu lah, ini Simon ini keterlaluan ini. Senior kok kayak begini. Katanya dia lebih tua dari kita. Tapi kok dia pelin-pelan. Marah Petrus. Saya tegur itu Kefas. Karena dia munafik. Sampai Barnabas turut dalam kemudikan mereka. Tapi dikala dalam keadaan yang benar-benar sangat krisis, Petrus membayar imannya. Dia pergi pada masa Kaisar Nero dan Trajanus ke Roma. Waktu di Roma, melihat penganiayaan demi penganiayaan orang Kristen. Rasul-rasul itu diangkat rasul tidak jadi bupati, tidak jadi wali kota yang bisa tanda tangan sekian persen karena investor masuk, tidak. Mereka mati itu kontrak mati kalau jadi rasulnya Yesus. Kalau jadi khalifahnya Nabi Muhammad enak jadi raja. Yaitu makanya ada perebutan kekuasaan.
Umar mati dibunuh, Utsman mati dibunuh, Ali mati dibunuh, ya kan? Itu kan terjadi dalam sepanjang sejarah Islam. Tapi di Kristen bukan dibunuh, bukan dibunuh dan membunuh, tapi dibunuh tanpa membunuh. Tidak ada bunuh-bunuhan, dia yang dibunuh. Itu awal kekristenan 4 abad pertama. Sampai kemudian politik masuk, ketika itu kekristenan sami mawon. Ketika politik jadi panglima, tapi Rasul Petrus membayar apa yang diyakininya. Ketika dia putus asa melihat orang Kristen dengan gladiator, dimakan singa, dicabik-cabik, gitu. Petrus mau keluar dari Roma. Ini menurut sejarah gereja abad kedua. Tiba-tiba Yesus menampakkan diri di sebuah jalan gerbang Apia di kota Roma. Petrus kaget, loh, kok ketemu Yesus? Lalu dia bertanya, Quo vadis Domini, engkau hendak kemana Tuhan? Nah, dari kata Quo vadis sekarang Quo vadis NO, Quo vadis SBY, itu dari gereja asalnya itu. Quo vadis Domini. Lalu Yesus dalam penampakan itu mengatakan, Iterum Romano veniu crucifixi. Saya mau ke Roma untuk disalibkan yang kedua kali. Petrus malu, dia balik ke Roma dan akhirnya dia berjuang luar biasa untuk kebenaran kerajaan Tuhan, menebarkan cinta kasih, perdamaian, sampai kemudian mati disalib dengan kepala di bawah. Karena dia mengatakan, saya lebih hina, mestinya saya tidak boleh mati yang sama dengan Yesus. Saya harus lebih daripada Yesus, kepala yang disalib sampai ke bawah. Jadi yang Bapak tanyakan itu sebuah proses. Saya sekarang ngomong berdiri di sini, kok yeso, sopo ngerti, besok saya lain. Selama saya masih darah daging seperti Anda, kita sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Itulah manusia. Karena itu kekristenan tidak pernah berangkat membayangkan manusia adalah sosok yang Superman sampai Superme. Tidak ada Superman, yang adanya Superme. Manusia semua tidak sempurna. Jadi tidak usah terlalu direaksi. Karena apa? Soal keyakinan itu soal hati nurani. Janganlah kita jadi orang yang begitu resah kalau orang lain tidak percaya apa yang kita yakini. Kita hanya mengabarkan. Tapi Tuhanlah yang memberikan benih-benih iman kepada kita. Tuhan memberkati kita, dan mari kita akhiri